Detik jatuh, menambat ketetapan yang tak diduga, bertamu mengetuk pintu. Jendela-jendela yang diharap menjadi jeda, tak sanggup melegakan apa-apa. Antologi Ruang Duduk sebenarnya adalah sebuah buku antologi puisi dan ilustrasi yang dikerjakan oleh saya dan salah satu ilustrator Jogja bernama Tina Wayuningsih. Kenapa kemudian puisi? Karena puisi adalah teks yang bisa dibilang intim dengan membaca. Artinya puisi adalah teks yang tidak bisa diwakilkan cara bacanya. Misalnya saya dan orang lain membaca satu puisi yang sama, tentu akan punya cara membaca atau interpretasi atau ekspresi yang berbeda. Itu kenapa puisi itu tidak bisa diwakilkan pembacaannya apalagi oleh audiobook. Kenapa teks puisi adalah teks yang paling cocok untuk kampanye ini? Karena itu tadi, keterbacaan yang tidak bisa diwakilkan oleh pembaca lain. Dari teks yang saya rasa tidak bisa diwakilkan pembacaannya ini, Braille itu kemudian disajikan menjadi salah satu teks yang seharusnya juga ada dalam bentuk Braille. Yang menarik kemudian dari keterlibatan saya di dalam kampanye ini adalah bahwa secara pribadi saya juga menyadari ketersediaan teks berbentuk Braille, apalagi yang di dalam teks-teks sastra itu hampir tidak bisa ditemukan, atau kalaupun ada itu bentuknya mungkin yang sudah di print sendiri oleh teman-teman netra. Nah, dengan adanya buku antologi Ruang Duduk ini di toko-toko buku nantinya, itu akan menjadi sarana kampanye yang paling efektif karena tujuannya adalah memperkenalkan Braille kepada kalangan awas, sehingga buku ini mungkin akan tersedia di mana kawan-kawan awas atau kalangan awas itu mengakses buku-buku yang biasanya mereka butuhkan seperti toko buku atau perpustakaan-perpustakaan umum, yang dimana sebenarnya kawan-kawan netra tidak punya alasan untuk mengakses tempat-tempat seperti itu karena ketersediaan teks Braille di sana itu sangat jarang. Kalaupun ada itu di perpustakaan-perpustakaan yang tertentu yang menyediakan teks-teks tertentu seperti buku pelajaran, buku agama. Tapi ketersediaan teks yang lebih bervariasi dalam bentuk Braille itu tidak ada. Karena saya sekarang adalah seorang sastrawan, adalah seorang penulis puisi, makanya saya menyediakan diri dan karya saya untuk menjadi wadah kampanye ini. Seru banget. Ini Mandarin. Ini Arab. Jepang mungkin? Ini Jepang ini. Turki. Korea. Apa Braille itu nggak sih? Morse. No. Braille. Literasi untuk netra. Mengapa proyek ini kami beri nama Literasi untuk Netra? Itu karena memang akses literasi untuk teman-teman penyandang disabilitas netra sangat-sangat terbatas. Bayangkan di toko-toko buku, kemudian di perpustakaan-perpustakaan umum, tidak ada buku, tidak ada karya-karya seni, tidak ada apapun dalam bentuk Braille. Padahal ini adalah kebutuhan teman-teman netra yang mereka bisa membaca dengan huruf Braille. Jadi proyek ini akan bekerja sama dengan Deska Bayu, seorang penyair yang telah menghasilkan salah satunya adalah antologi puisi Teman Duduk. Jadi puisi ini akan kami cetak menjadi 2 versi, maksudnya 2 versi dalam satu buku sekaligus. Jadi versi dalam tulisan awas dan versi dalam tulisan Braille. Mengapa harus 2 versi? Karena memang masyarakat umum kita masih tidak paham apa itu huruf Braille. Bentuknya pun belum tahu, apalagi kebutuhannya. Jadi masyarakat kita tidak tahu bahwa teman-teman disabilitas netra membaca Braille. Teman-teman difabel netra membutuhkan teks Braille untuk menambah pengetahuan mereka, untuk menambah wawasan mereka, bahkan juga untuk mengaktualisasikan karya seni mereka.
dengan pencetakan buku seperti ini, kami harapkan ini menjadi media kampanye bagi masyarakat dan juga bagi produsen-produsen buku, baik itu toko buku maupun juga perpustakaan, agar mereka bisa menyediakan braille sebanyak mungkin bagi teman-teman penyandang disabilitas netra. Ada beberapa kegiatan dalam proyek ini. Yang pertama adalah produksi seni berupa antologi puisi Kawan Duduk. Itu adalah penerbitan buku dalam bentuk awas sekaligus braille, dan ini harapannya buku ini akan kita taruh di toko-toko buku agar kemudian toko buku juga menjadi tempat yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas netra. Kemudian yang berikutnya kita akan adakan launching buku tersebut bersama dengan pameran dan diskusi. Pamerannya kami beri nama Pameran Sentuh. Ini juga sesuatu yang berbeda dari kebiasaan, karena kalau biasanya pameran itu hanya dilihat, nah sementara teman-teman difabel netra ini kan tidak bisa melihat, mereka bisanya menyentuh. Oleh karena itu kita sebut pameran sentuh. Kita memberikan kesempatan kepada para pengunjung disabilitas netra untuk bisa menyentuh karya-karya yang ada di pameran tersebut. Kemudian kita juga akan ada semacam pengunjung pameran, kita beri challenge untuk menjadi seolah-olah menjadi seorang tunanetra. Jadi mereka nanti akan ditutup matanya dengan blindfold, kemudian mereka akan dipandu. Nah, pemandunya adalah difabel netra itu sendiri. Jadi bayangkan seorang difabel netra memandu seorang awas, tetapi seorang awas berperan seolah-olah sebagai tunanetra. Nah, ini adalah upaya kami untuk sebanyak mungkin melibatkan difabel netra dalam kegiatan ini. Kemudian kami juga akan ada performance berupa pentas seni, membacakan puisi, kemudian menyanyikan lagu dari puisi tersebut, sehingga kegiatan ini akan sangat menarik bagi masyarakat. Kemudian kami juga adakan diskusi tentang literasi untuk netra yang akan diadakan di beberapa kota, termasuk di Yogyakarta, kemudian di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Kami berharap dengan kegiatan ini semakin banyak kesadaran bahwa ada kebutuhan-kebutuhan literasi untuk teman-teman penyandang disabilitas netra yang saat ini belum terpenuhi, dan mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi satu-satunya proyek seperti ini. Jadi kami berharap agar ke depan banyak lagi karya-karya sastra, banyak-banyak lagi pengetahuan-pengetahuan, buku-buku yang dicetak dalam bentuk braille sekaligus awas, sehingga semua orang bisa mengakses literasi, baik itu sahabat awas maupun sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas netra.